Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah perencanaan pembangunan daerah dengan topik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Baik, sebelum masuk pada penyusunan dokumen perencanaan, kita harus melihat dulu bagaimana ruang lingkup keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Indonesia. Tentu kita harus berkiblat pada pemerintah pusat, seperti rencana pembangunan jangka panjang nasional, pembangunan jangka menengah nasional maupun jangka pendek nasional, yang nantinya kita akan selaraskan atau menjadi acuan kita dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah. Untuk itu, kita tetap harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan saat ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Nah, hal inilah menjadi dasar hukum kita dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ya, alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari visi misi presiden. Visi misi presiden ini setiap 5 tahun yang harus kita sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Namun untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah harus disesuaikan dengan visi misi daerah itu sendiri. Nah, visi misi daerah tentu dia juga jangka waktu 5 tahun sesuai dengan kepemimpinan bupati maupun wali kota yang terpilih. Namun untuk menyusun itu tentu harus kita berkiblat pada rinsra kementerian-kementerian, karena mereka lebih tahu dengan pemetaan daerah, apa yang dibutuhkan daerah. Tidak hanya itu, kita harus juga melihat dari rencana strategis SKPD, karena secara langsung mereka mengkaji atau melihat langsung berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh daerah maupun masyarakat setempat. Dan lebih penting lagi, kita harus melihat dari yang paling bawah, masyarakat. Masyarakat itu masyarakat yang paling bawah, melalui proses observasi maupun wawancara dari kalangan-kalangan masyarakat tingkat bawah. Inilah alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan agar menghasilkan RPJMD yang berkualitas. Nah, alur penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah harus kita awali dari rembuk warga. Seperti yang saya sampaikan tadi, harus dari bawah, berarti dari rembuk warga. Nah, yang harus dilakukan adalah penentuan kader. Kader ini bermacam-macam. Kader kesehatan, kader pendidikan, dari bidang lingkungan yang mempunyai keahlian di bidang keahliannya yang ada di desa maupun kelurahan setempat. Nah, baru itu kita akan mencoba menyusun langkah-langkah kegiatan. Untuk menyusun langkah kegiatan tentu harus kita siapkan kader-kader yang berkualitas. Itu dengan cara apa? Melakukan pelatihan. Dengan pelatihan ini akan menambah kualitas-kualitas kader itu dalam menyusun langkah-langkah kegiatan. Namun dalam pelatihan kader tentu harus kita imbangi dengan pengumpulan data. Kita melihat data-data yang dibutuhkan dalam menyusun langkah kegiatan. Data seperti masyarakat, data kebutuhan masyarakat, data program yang harus dilakukan yang sangat mendesak di dalam kelurahan maupun desa itu. Sehingganya di sini ada yang namanya peta kerawanan. Mana program-program yang mendesak untuk kita harus realisasikan. Sehingganya butuh pengumpulan data. Hanya saja terkadang banyak
desa-desa maupun kelurahan menggunakan data-data yang kurang up to date. Namanya kebutuhan bersifat dinamis, selalu berubah-ubah. Terkadang sudah dipenuhi, tentu ada kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi butuh data yang up to date, sehingganya butuh kemampuan pelatihan kader untuk menghasilkan data-data baik tingkat pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang yang lain. Oleh sebab itu, dalam penyusunan kegiatan harus melibatkan stockholder. Stockholder itu yang dipilih adalah orang-orang yang mampu. Perwakilan-perwakilan dari masyarakat, dari para birokrat swasta maupun politik harus dapat hadir dalam rembuk warga untuk menggagas masa depan. Di sini kita bisa melihat apa yang kita butuhkan ke depan. Kita bisa melihat kelemahan, ancaman tentang program itu, keinginan yang akan kita dapat ke depan. Ya. Kemudahan-kemudahan, sehingganya di sini manfaatnya dalam melakukan rembuk warga. Nah, hal ini akan memudahkan tim perumus dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Tentu, dokumen rencana pembangunan daerah harus menjadi satu kiblatnya RAPBD-nya desa. Segala program yang ada di desa yang dianggarkan harus sesuai dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Pada implementasinya memang ada program-program yang terkadang tidak sesuai dengan dokumen RPJMD, sehingganya perlu dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu siapa yang melakukan? Tentu badan yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai petugas khusus dalam mengkoordinir dan mengawasi jalannya proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik, data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini kita tidak lepas dari data keluarga. Karena di tiap daerah itu ada perubahan-perubahan itu masyarakat. Semakin berubahnya masyarakat, kebutuhan pun semakin berubah. Baik dari segi konsumsi, pendidikan, kesehatan, sumber energi yang diperlukan, bahkan transportasi pun diperlukan, yang dilakukan di setiap kecamatan maupun distrik yang ada. Sehingganya ini sangat dibutuhkan. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dikategorikan, mana yang seharusnya direalisasikan dan mana yang tidak seharusnya direalisasikan. Biasanya masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan mereka hanya atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Inilah yang terkadang menghasilkan program-program pembangunan yang menjadi menumpuk, sehingganya untuk didanai tidak cukup, karena pendanaan juga sangat terbatas. Oleh sebab itu, ini manfaatnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ada proses yang panjang, yaitu melalui dari masyarakat. Nah, masyarakat kemudian melakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kabupaten, yang nantinya akan menghasilkan suatu rancangan kerja organisasi pemerintah daerah yang dikaji melalui forum organisasi pemerintah daerah, yang nantinya akan menghasilkan rencana kerja pemerintah daerah. Nah, dari rencana kerja ini akan disusun namanya rencana anggaran pemerintah daerah. Program-program mana yang akan terserap. Inilah yang harus kita lakukan di setiap kegiatan-kegiatan. Banyak persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan program pembangunan yang kurang terserap karena data yang dihasilkan oleh forum organisasi pemerintah daerah juga kadang kurang up to date. Data-data lama masih ada, sehingganya di tiap tahun, bahkan tiap bulan harus ada penyegaran data untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
ketika menyusun dokumen perencanaan daerah, tentu harus kita berkibat pada urgenitasnya masyarakat, potensi daerah, ya, dampak lingkungan untuk daerah. Ini yang memang harus kita pertimbangkan. Oleh sebab itu, perlunya kajian-kajian oleh para ahli. Sehingganya dibutuhkan berbagai macam pendekatan yang tidak hanya secara politik, partisipatif, atau teknokratis, atau bottom up, top down. Namun menggunakan pendekatan baru, yaitu secara spasial, secara integratif, maupun secara tematik. Membagikan berbagai wilayah atau pemetaan wilayah di masing-masing daerah. Sebagai contoh, di setiap daerah itu mempunyai potensi dan wilayahnya masing-masing. Ada yang mempunyai potensi wilayah bidang pertanian, ada potensi wilayah bidang perikanan, bidang pendidikan, dan perdagangan. Disinilah kesempatan kita dalam menyusun pendekatan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan suatu program yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kajian-kajian inilah sangat diperlukan, karena di sisi lain pendekatan partisipatif, politik maupun teknokratif tetap masih dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan. Sehingga untuk memperkuat ini, maka pendekatan teknokratik, tematik maupun integratif adalah satu solusi yang sangat penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Hanya saja pendekatan-pendekatan ini belum semua daerah mengadopsi ini. Baru ada beberapa daerah seperti yang saya sampaikan, ada Banten, ya Jawa Timur, ataupun Jawa Timur baru sebagian daerah yang mengadopsi ini. Ya, sehingganya terkadang memang ini jadi satu kendala, tergantung kesiapan daerah itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Sebagai kesimpulan bahwa menyusun dokumen perencanaan pembangunan ini sangat penting untuk dilakukan agar pembangunan yang dilakukan terarah dan terintegrasi sesuai dengan potensi daerah dan keinginan kebutuhan masyarakat. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.